ChatGPT, sebuah platform AI yang belakangan ini lagi hype banget. Bahkan nih, menurut petinggi Google Paul Buttigieg, platform ini bisa melangkahi Google hanya dalam waktu 2 tahun aja. Nah terus nih kira-kira apa sih istimewanya dari platform ini? Mari kita bahas and let's check it out! Singkatnya nih, ChatGPT merupakan Natural Language Processing atau NLP tool yang memungkinkan chatbot bisa berkomunikasi dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh pengguna layaknya manusia. Tools ini bisa digunakan untuk berbagai hal, mulai dari menjawab pertanyaan, membantu membuat email, menulis esai, sampai menemukan bugs atau error pada sebuah kode pemrograman. ChatGPT ini dibuat oleh OpenAI, sebuah perusahaan yang berfokus pada AI yang sebelumnya sempat merilis generatif AI seperti DALL-E 2. Selain punya kemampuan untuk berkomunikasi dalam bahasa yang mudah dimengerti, ChatGPT juga punya keunikan lain, yaitu kemampuannya untuk mengingat percakapan dengan pengguna. Dengan begitu nih, AI ini dapat memberikan jawaban berdasarkan konteks yang sebelumnya sudah diberikan oleh pengguna. Keunikan ChatGPT inilah yang membuat banyak orang tertarik untuk mencobanya. Hanya dalam beberapa hari sejak diluncurkan, ChatGPT telah dicoba oleh lebih dari 1 juta orang. Sama seperti kebanyakan AI, ChatGPT harus dilatih menggunakan data dalam jumlah yang banyak. Untuk melatih ChatGPT mengenali pola percakapan manusia, OpenAI sendiri memanfaatkan internet sebagai platform penghubung. Selain itu, mereka juga melatih ChatGPT menggunakan reinforcement learning from human. Melalui metode ini, AI akan diberikan contoh percakapan antara manusia dan asisten digital yang dibuat oleh pelatih manusia. Dengan begitu, AI akan bisa berkomunikasi dengan lebih luas layaknya manusia pada umumnya. Mengingat OpenAI menggunakan data di internet untuk melatih ChatGPT, pengetahuan AI tentang suatu topik akan tergantung pada ketersediaan informasi yang ada. Nah, ChatGPT akan lebih menguasai topik yang sering dibicarakan di internet dan memiliki banyak informasi yang bisa digunakan sebagai latihan, seperti yang disebutkan oleh CNET. Meskipun begitu nih, OpenAI memperingatkan bahwa ChatGPT merupakan tools yang tidak sempurna. AI ini bisa aja memberikan misinformation atas pertanyaan yang diajukan oleh pengguna. Untuk saat ini, ChatGPT bisa digunakan oleh semua orang secara gratis. Alasannya karena ChatGPT masih dalam tahap pengembangan dan OpenAI ingin mendengarkan masukan dari masyarakat, sekaligus mengisi knowledge AI tersebut dengan data yang dikumpulkan oleh para penggunanya saat ini. Untuk menggunakan ChatGPT, kalian cukup kunjungi chat.openai.com, terus bikin deh akun OpenAI. Setelah login, kalian bisa langsung memulai berdiskusi dengan ChatGPT. Kalian bisa nih membahas banyak hal dengan ChatGPT ini, mulai dari kucing, manga, sampai filosofi kehidupan. Ini benar-benar keren banget sih untuk pembahasannya. Karena penasaran nih, akhirnya aku juga coba ngobrol sama si ChatGPT ini. Salah satu pertanyaan yang aku ajuin adalah antara anjing dan kucing, mana nih hewan peliharaan yang lebih baik? Dan mengejutkannya adalah ChatGPT bisa kasih jawaban yang cukup diplomatis yang biasanya cuma bisa dijawab sama manusia yang berpikir dua arah. Kurang lebih jawabannya kayak gini nih, bahwa kucing maupun anjing memiliki kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Habis itu, aku juga coba minta ChatGPT buat sebutin daftar manga yang punya karakter kucing. Salah satu contoh yang ChatGPT kasih adalah Inuyasha. AI ini menyebutkan bahwa Sango merupakan karakter siluman setengah kucing. Nah, dan menariknya nih, pas aku kasih tahu kalau Inuyasha merupakan setengah siluman anjing, ChatGPT mau buat koreksi jawaban tersebut. Jujur aku cukup kaget sih. Ternyata benar-benar kayak ngobrol sama manusia pas ngobrol ke ChatGPT ini. Nah, ChatGPT juga bisa digunakan untuk mengajarkan sebuah topik. Hal ini dilakukan oleh Tobias Swingman, managing partner dari RAPYD AI, yang juga memiliki pekerja sambilan sebagai pengajar kelas online. Dia bercerita nih kalau dia pernah minta ChatGPT nih buat menjalankan mekanisme dan cara kerja dari DBScan Machine Learning.
Dia mengungkap jawaban yang diberikan ChatGPT cukup lengkap dan koheren. Dengan sedikit editing, jawaban dari ChatGPT ini bisa digunakan oleh Swingman sebagai materi pengajaran dalam kelas. Kata Swingman nih ke CNBC, dengan bantuan ChatGPT, saya hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menyiapkan materi pengajaran. Padahal biasanya saya memerlukan 1 hari penuh. Saya harus mengakui ChatGPT terbukti sangat membantu. Swingman pun bukan satu-satunya orang yang memanfaatkan ChatGPT untuk membantu pekerjaannya. Ada juga nih Chai Gogild, Chief Technology Officer, dan Aaron Kalb, sebuah startup manajemen kontrak digital. Dia mengatakan dia menggunakan ChatGPT untuk membuat ringkasan dari perubahan yang diminta klien pada sebuah dokumen kontrak hukum. Gogild merasa respon dari ChatGPT terasa sangat kreatif jika dibandingkan dengan respon dari AI serupa seperti Roberta buatan Meta. Harus diakui, ChatGPT emang bisa nyampein informasi dengan gaya lebih natural dibandingkan chatbot yang udah ada selama ini. Tapi hal itu bukan berarti ChatGPT ini udah sempurna. Satu kelemahan terbesar dari ChatGPT adalah dia bisa kasih informasi yang gak tepat. Walau AI ini bisa menyampaikan informasi dengan tata bahasa yang baik dan mudah dimengerti, tetap ada kemungkinan bahwa ia menyampaikan informasi yang salah. Apalagi nih sekarang masih dalam masa uji coba. Selain itu, ChatGPT juga masih menunjukkan bias terhadap warna kulit dan gender. Hal ini dilaporkan oleh seorang dosen dari UC Berkeley yang meminta ChatGPT untuk menulis kode dalam bahasa programming Python dan menentukan karakteristik dari peneliti yang mumpuni berdasarkan ras dan gender. ChatGPT lalu menentukan bahwa peneliti yang baik merupakan laki-laki dengan warna kulit putih. Nah, ketika AI ini diminta untuk mengubah jawabannya, ia menyebutkan bahwa laki-laki kulit putih dan Asia merupakan peneliti yang baik. Ini masih PR terbesar dari OpenAI sih, biar si ChatGPT bisa lebih netral dan meminimalisir bias terhadap warna kulit serta gender. Terakhir, kelemahan dari ChatGPT ini adalah ia belum bisa mengakses informasi paling baru di internet. OpenAI mengungkap mereka masih membatasi informasi yang digunakan untuk melatih ChatGPT hingga tahun 2022 aja. Hal itu berarti ChatGPT tidak bisa memahami sesuatu yang terjadi setelah tahun 2022 pastinya. Nah itu dia nih konten PEMS Channel tambah smart kali ini. Gimana menurut kalian, ChatGPT ini bakal jadi tools yang bisa bikin manusia makin produktif atau justru malah sebaliknya, makin malas berpikir karena semuanya udah bisa dibantu dengan AI? Kita diskusi aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa seperti biasa like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dan semangat untuk kami. Main juga nih ke pemschannel.com agar dapat melihat perkembangan teknologi khususnya di bidang IT. Join Line Square dan Discord kami. Follow sosial media yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu dari aku, Vina. Bye-bye!